Alhamdulillah bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi, yaitu menjalankan demokrasi. Bahwa demokrasi kita adalah landasnya konstitusi, dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum. Dan kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini di tengah-tengah publik, karena kita juga sudah punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran menyatakan kemenangannya, ya, kemudian ternyata pada akhirnya kalah. Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu kemudian dicederai oleh kecemasan. Jadi biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natural, sehingga rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasaannya tiap 5 tahun sekali itu betul-betul bisa dia nikmati. Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi. Kita semua adalah menghantarkan rakyat, karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu. Nah, selanjutnya, jikalau kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya, untuk melegitimasi desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu, kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa di dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan. Di antaranya adalah setiap di TPS itu ada P1 plano secara manual. Ini yang sedang kita tunggu. Nah, masing-masing partai politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabulasi nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua partai politik peserta pemilu itu, lalu secara manualnya itu sementara difoto, dikirim ke pusat tabulasi, dan setelah terkumpul maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke tingkat pusat. Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi bukan kita saling mengklaim kita yang menang 40%, 70%, itu adalah bukan. Ini adalah pemilu atas perintah konstitusi sejak negeri ini merdeka. Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal ya pemilu ini dengan baik, akan berjalan dengan jurdil, ya. Ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga demokrasi. Terlalu mahal demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah semata-mata untuk membentukkan opini untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Insya Allah kebenaran tidak akan pernah dikalahkan, karena founding father kita memperjuangkan negeri ini adalah mempertaruhkan cucuran keringat darah bahkan nyawa. Dan negeri ini sudah memilih menjadi negara demokrasi. Demokrasi adalah untuk membangun kesejahteraan umat, membangun kesejahteraan rakyat. Dan menjadi kewajiban kita untuk terus kita tegakkan, kita jaga, kita rawat demokrasi. Terima kasih rekan-rekan pers media, bersabar untuk nanti menunggu rekapitulasi dari C plano yang dari masing-masing TPS itu terkumpul di pusat tabulasi nasional. Itulah suara komplit. Dan kemudian nanti terdapat kecurangan, kita akan lawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua, mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit dari Ketua Umum Hanura, Bapak Osman Sabta, dan juga dari Ketua Umum P3 Pak Madiun. Yang dimana saya ingin referensi kembali. Yang pertama adalah bahwa
Namun perlu diketahui bahwa memang dalam proses ini semua, dalam monitoring kami semua, pertama bahwa kami mendapatkan sebetulnya khususnya pendukung daripada paslon 3, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, kita semangat, tenang dulu. Kenapa? Karena monitoring yang kami lakukan ini kan bahwa energinya sangat-sangat positif sekali apa yang ada. Jadi jangan dulu mendengarkan apa hasil-hasil yang ada sekarang ini, karena kami memonitor bahwa hasil yang ada sangat-sangat positif. Dan di sini kami juga bersamaan dengan itu dapat informasi bahwa ada banyak sekali temuan bahwa proses Pilpres 2024 dinodai berbagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ini yang sedang kami lakukan investigasi juga. Lalu tim hukum daripada tim BPN Ganjar Mahfud juga terus melakukan investigasi yang seperti saya katakan ini lagi ongoing dan juga untuk mempersiapkan. Lalu yang paling penting adalah bahwa kita ini bukan sekedar seorang menang atau kalah, tetapi yang menang ini harus adalah rakyat Indonesia. Berarti demokrasi yang adil, yang jujur, itulah yang harus kita pegang. Jadi dengan demikian itulah yang kami ingin utarakan pada sore hari ini kepada pendukung semua, tenang dan tenang. Karena informasi yang kita dapatkan sangat positif. Namun memang banyak masif sekali kejadian-kejadian yang sedang kita kumpulkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di seluruh Indonesia, di banyak-banyak TPS yang memberikan informasi dan masukan-masukan. Dan sekali lagi juga bahwa kami memiliki saksi-saksi yang ada di setiap TPS yang sedang bekerja dan juga menyiapkan hal tersebut. Jadi untuk demikian sekali lagi balik lagi adalah kita jaga demokrasi Indonesia supaya Indonesia memiliki suatu proses pemilu yang dipercaya, dan itulah yang paling penting. Karena apa? Kalau kita semua bicara mengenai Indonesia Emas 2045, kita bicara kesejahteraan dan lain-lain, bagaimana kita bisa hidup dalam mana tidak ada kepercayaan atas demokrasi kita. Jadi itulah pegangan kita bersama. Ini adalah pesta demokrasi, dan di mana ini adalah untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mungkin sekian untuk pada saat ini. Nanti kita akan memberikan update lagi atas hasil-hasil yang ada, dan demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan.